Halo, selamat datang di kelas material dan proses manufaktur. Saya Teddy Salvizal yang akan menyampaikan materi hari ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan sifat mekanis dari suatu material, terutama material logam. Kita asumsikan kita memiliki suatu spesimen yang akan diajukan akan mengalami suatu gaya tarik. Spesimen bentuknya seperti rektangular yang ditarik dengan gaya tertentu berlawanan arah. Seperti gambar yang saya perlihatkan di monitor. Spesimen ini diletakkan pada suatu alat uji tarik dan respon dari material ini terhadap gaya yang diberikan direkam dan dipresentasikan pada grafik koordinat kartesius yang mana pada sumbu Y-nya adalah stres dengan rumus F dibagi dengan A, dan sumbu X-nya adalah strain atau elongation dengan notasi epsilon delta L dibagi L awal. Pada titik 0, ketika benda sebelum ditarik, sampai beberapa besar gaya yang disampaikan, respon antara material ini terhadap gaya yang diberikan memiliki hubungan yang linear. Ya. Jadi daerah ini memiliki hubungan linear. Oleh karena dia linear, memiliki yang namanya gradien. Ya. Sehingga kalau kita cari rumusnya adalah M delta sigma dibagi dengan delta epsilon. Jadi saya ulangi lagi, dari titik 0, material spesimen tadi ditarik, responnya adalah suatu hubungan linear. Ya, sampai titik tertentu di mana hubungan tersebut berubah dari yang sebelumnya linear menjadi non-linear. Untuk kasus ini bentuknya kira-kira seperti ini. Oke, dari gambar ini terdapat beberapa poin penting yang mesti kita pahami, yaitu setidaknya ada daerah atau titik yang mana terjadi perubahan antara daerah linear menjadi daerah non-linear. Daerahnya adalah daerah non-linear. Daerah ini, istilah lainnya adalah daerah linear disebut dengan elastic zone, dan non-linear disebut dengan daerah plastic zone. Oke. Di titik ini dinamai dengan titik yield point. Ya. Kemudian ada titik maksimum yang kita sebut dengan titik UTS atau ultimate tensile strength, atau singkatnya adalah tensile strength. Oke, jadi daerah ini adalah daerah puncak dari kurva stress dan strain. Apa yang terjadi pada titik yield point? Yang terjadi adalah perubahan yang sebelumnya linear menjadi non-linear. Kekhususan dari daerah linear adalah ketika gaya yang kita berikan kepada material ini masih berada pada daerah linear, dan ketika itu kita lepas gaya yang kita berikan, material tadi akan kembali ke bentuk awalnya. Sehingga perubahan bentuk pada daerah linear biasanya adalah reversible atau mampu kembali kepada bentuk aslinya. Kebalikannya, daerah non-linear, ketika kita berikan gaya tadi yang menarik spesimen tadi, kemudian gayanya kita lepas, dari sini kemudian ke sini, dan kita lepas, yang terjadi adalah terjadi perubahan secara permanen pada spesimen. Besarnya adalah mengikuti kepada daerah ini. Ya, adalah daerah perubahan bentuk secara permanen. Ya, dikarenakan terjadinya atau material tersebut telah masuk kepada daerah yang disebut dengan plastic zone.
Oke, saya ulang lagi adalah elastic zone. Sifat dari materialnya ketika gaya yang diberikan dilepas adalah reversible, sedangkan pada daerah plastic zone ataupun daerah non-linear, sifat dari material ketika gaya yang diberikan dilepaskan adalah irreversible atau memiliki perubahan bentuk secara permanen. Besaran seperti apa adalah daerah ini. Oke, jadi ada yield point. Yield point adalah titik di mana terjadinya perubahan dari elastic zone kepada plastic zone. Jadi kalau kita turunkan ataupun kita turunkan ke sumbu Y, ini adalah notasinya adalah sigma Y. Dan kalaupun di sumbu X adalah epsilon Y. Oke. Selanjutnya adalah titik yang menarik lagi adalah titik UTS atau Ultimate Tensile Strength, atau singkatnya adalah Tensile Strength, yang merupakan titik maksimum respon maksimum dari suatu material terhadap gaya yang diberikan. Oke. Nah, di sini hal unik yang terjadi adalah terjadi yang namanya proses necking. Daerah sini muncul proses yang namanya necking. Necking ini artinya adalah spesimen tadi yang bentuknya kotak atau rectangular mulai terjadi konsentrasi perubahan bentuk pada daerah tengah yang mengakibatkan bentuknya bakalan agak mengerucut di bagian tengah. Oke. Ketika ini terjadi namanya adalah necking proses. Ketika necking ini terjadi secara ekstensif, lama-lama daerah ini bakalan putus sehingga dari UTS kita masuk kepada daerah yang namanya fracture strength, ya, atau biasanya notasi menggunakan sigma F atau fracture strength adalah suatu nilai stres atau strength dari material ketika material tersebut sampai kepada status gagal, ya, yaitu simpelnya adalah putus. Oke, jadi saya ulang kembali beberapa tiga hal yang penting. Ada yield point, ada ultimate tensile strength point, ada namanya fracture strength. Itulah titik-titik penting. Selanjutnya adalah ada lagi yang namanya toughness, ya. Toughness terkait dengan yang namanya energi, ya. Toughness merupakan daerah di bawah kurva ini yang merupakan melambangkan seberapa besar kemampuan material ini menyerap energi yang diberikan kepadanya. Jadi ketika ada suatu material dikatakan memiliki toughness yang tinggi, artinya area di bawah kurvanya besar. Artinya lagi adalah material ini mampu menyerap energi lebih besar dibandingkan dengan material lainnya. Oke, jadi istilahnya adalah toughness, ya. Toughness. Oke. Selanjutnya hal yang penting lain adalah ada yang namanya Young's modulus. Oke, Young's modulus merupakan kata lain dari gradien daerah linear. Ini namanya adalah Young's modulus. Yang artinya secara praktis di lapangan, seberapa kaku material tersebut ketika diberikan gaya luar. Ya, jadi perubahan elastiknya sebanding dengan gaya yang diberikan. Dan ini diartikan sebagai kekakuan suatu material. Selanjutnya terakhir mungkin hal yang penting adalah yang disebut dengan daerah elongation. Merupakan suatu kuantifikasi karakteristik dari suatu material dilihat dari perubahan ukurannya. Yang secara grafik bisa kita lihat dari ketika fracture strength ditarik garis lurus ke bawah, dan ini adalah peregangan ataupun perubahan bentuk ketika benda ini mengalami kegagalan, dan perubahan sebesar perubahan ini dibandingkan dengan bentuk aslinya merupakan kuantifikasi dari namanya elongation. Ya, jadi elongation merupakan perubahan bentuk dari awal sampai ketika dia fracture, ya, merupakan akibat dari terjadinya proses plastik dan elastik yang terjadi pada material ini.
Oke, demikian penyampaian hari ini terkait sifat mekanis material. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan fokus kepada aplikasi dari informasi stress strain curve pada pemilihan material teknik. Terima kasih.